Kami beri judul sikap mukmin sebelum Ramadan dan ketika Ramadan. Sikap seorang mukmin sebelum Ramadan dan ketika Ramadan. Itu materi yang kita bahas hari ini dan bulan depan. Adapun untuk melanjutkan syarah rukun Islam, insya Allah nanti setelah Ramadan. Karena di bulan Maret Ramadan kita libur karena diisi dengan tarawih tentunya. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan membahas yang nomor 1 dulu, sikap mukmin sebelum Ramadan. Insya Allah bulan depan sikap mukmin ketika Ramadan. Ya, baik. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sikap mukmin sebelum Ramadan. Singkat saja, saya memperpanjang muqaddimah karena waktu kita terbatas. Perlu Bapak Ibu ketahui, sebelum memasuki bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita 5 hal, 5 perbuatan yang ini semestinya panjenengan lakukan dari awal-awal sebelum Ramadan. Maka kita masih punya kesempatan. Sekalipun bulan depan di akhir Februari kita sudah terawih pertama kalau lihat kalender. Maka jangan pernah tinggalkan, lupakan 5 perkara sebelum Ramadan. Apa itu? Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kita langsung masuk materi saja agar untuk menghemat waktu. Yang pertama adalah memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Memperbanyak saum puasa sunnah di bulan Sya'ban. Loh kok Sya'ban? Ya, kapan Sya'ban? Kalau kita lihat kalender kita, maka saya lihat tanggal 31 Januari hari Jumat. Sekarang kan Selasa, besok Rabu, besok lusa Kamis, besoknya lagi Jumat. Itu 1 Sya'ban. Jadi 31 Januari kalau lihat di kalender itu tanggal 1 Sya'ban. 1 Februari 2 Sya'ban. Maka pada saat itulah kita disuruh, mohon maaf, ditekankan untuk memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Mana dalilnya? Nah, ini dalilnya. Saya bacakan dalilnya. Dalil yang menunjukkan Nabi mengajarkan kepada kita memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Dalilnya riwayat An-Nasai dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, hadis nomor 1022. Saya bacakan hadisnya. Dari sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu an, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, lam araka tasumu min syahrin minasyuhuri ma tasumu min Sya'ban. Lihat pertanyaannya Usamah bin Zaid. Wahai Rasulullah, ya, jelas sekali pertanyaannya ini. Wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa sunnah yang paling banyak kecuali puasamu di bulan Sya'ban. Jadi Nabi itu tiap bulan puasa, Bapak Ibu sekalian. Cuman yang paling banyak itu Sya'ban. Sya'ban. Loh, itu poso apa Ustaz? Nanti saya jelaskan. Kita dengarkan dulu hadisnya, nanti penjelasan berikutnya. Baik. Jadi katanya Usama, wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa sunnah dalam sebulan yang paling banyak kecuali puasamu di bulan Sya'ban. Jadi kalau sudah masuk bulan Sya'ban, luar biasa puasa sunnahnya. Ya. Terus Bapak Ibu tahu jawabannya Nabi. Nabi menjawab dengan 3 jawaban.
Apa kata Nabi? Satu, kata Nabi, jawabannya ini. Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Kata Nabi, bulan Sya'ban itu adalah bulan yang sering dilupakan oleh banyak manusia. Bulan yang sering dilalaikan oleh manusia, yang letaknya Rajab dengan Ramadan. Bapak Ibu mohon maaf ini, sebelum kita masuk jawaban Nabi yang kedua, lihat apa yang Nabi ucapkan tadi. Sya'ban itu bulan yang sering dilupakan orang. Letaknya Rajab sama Ramadan, jadi di tengah-tengah itu Sya'ban. Seakan-akan Nabi hendak memberitahukan kepada kita, yang sering orang itu mengoptimalkan ibadah Rajab sama Ramadan. Lihat kalau di bulan Rajab, mohon maaf ya, terutama kemarin ini, kalau kita lihat sebagian kaum muslimin itu kalau di bulan Rajab ada istilah Rajepan, poso Rajab. Apalagi kemarin, yaitu dalam rangka Isra Mi'raj, ada sebagian saudara-saudara kita yang meyakini puasa 3 hari di bulan Rajab. Bayangkan, disuruh memperbanyak puasa sunnah di bulan Rajab. Apalagi Ramadan, jelas tiap hari kita puasa. Sedangkan Sya'ban sepi. Makanya Nabi menghidup-hidupkan Sya'ban dengan memperbanyak puasa sunnah. Yang benar itu bukan di bulan Rajab, Bapak Ibu. Yang benar itu memperbanyak puasa sunnah itu bukan Rajab, tapi Sya'ban. Ini bulan yang sering dilupakan orang. Dan Bapak Ibu harus tahu, ganjarannya besar Bapak Ibu. Kita melakukan satu amal ibadah yang sering dilupakan oleh banyak orang, itu ganjarannya besar. Contoh, kepingin tahu contohnya? Tahajud. Tidak semua orang semuanya tahajud. Enggak. Tetapi Anda bangun malam, mengambil wudhu, mengerjakan sholat malam di saat manusia terlelap dengan tidurnya. Ada sebagian orang yang begadang menghabiskan waktu malamnya untuk nonton bola. Ada yang di kafe-kafe, warkop gak sholat tahajud. Anda malam dengan dan berdoa, ya Rabb, ya Allah, ampuni dosaku, ya Allah. Makanya ganjarannya tahajud besar. Termasuk bulan Sya'ban. Kata Nabi, bulan yang dilupakan banyak orang, yang diingat orang itu Rajab sama Ramadan. Makanya ayo kita hidup-hidupkan. Tinggal berapa hari lagi kita masuk Sya'ban. Dengan apa? Memperbanyak puasa sunnah. Kita lanjutkan ya. Sekarang jawaban Nabi nomor 2. Kan Nabi ditanya oleh Usama bin Zaid, aku tidak pernah lihat engkau puasa sunnah yang paling banyak kecuali Sya'ban. Alasannya apa, wahai Rasulullah? Yang pertama tadi kata Nabi, Sya'ban itu bulan yang dilupakan. Makanya Nabi menghidup-hidupkan. Yang kedua, maaf. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amalan-amalan seorang hamba kepada Rabb semesta alam. Jadi kalau mau disimpulkan Bapak Ibu, Sya'ban itu bulan pelaporan amal. Seluruh amalan panjenengan setahun itu dilaporkannya Sya'ban, naik ke atas. Jadi ada pelaporan amal itu setahun pisang, setahun sekali, Sya'ban. Ada yang seminggu 2 kali, sepekan 2 kali, Senin sama Kamis. Ya. Ada yang sehari 2 kali, ada. Kapan itu sehari 2 kali? Subuh dan asar. Malaikat berganti melaporkan amalan kita. Subuh ke asar lapor, asar sampai ke subuh lapor. Itu yang sehari 2 kali. Yang seminggu 2 kali, Senin sama Kamis dilaporkan. Yang setahun total sekali. Kapan? Sya'ban. Sebentar lagi
kita akan memasuki Sa'ban. Tinggal nunggu hari aja. Hari Jumat kita tanggal 1 Sa'ban. Itu bulan pelaporan amal. Jadi bakti Anda kepada orang tua, tahajud Anda, semua ibadah Anda itu naik semua ke langit, diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau panjenengan kemarin pernah berangkat umroh, itu nanti laporannya ini Sa'ban itu. Terus, iya. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian yaitu melakukan amal ibadah misalnya dengan menuntut ilmu seperti sekarang, ini nanti pelaporannya itu setahun sekali nanti di bulan Sa'ban ini diangkatnya amal. Yang terakhir jawabannya Nabi yang nomor 3, alasannya Nabi memperbanyak puasa sunnah di bulan Sa'ban, fa'uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im, maka aku senang, kata Nabi. Saya belum baca sudah merinding ini. Apa kata Nabi? Maka aku senang ketika amalku dilaporkan, diangkat kepada Allah, aku sedang dalam keadaan puasa. Makanya Nabi kalau di bulan Sa'ban luar biasa puasanya. Muncul pertanyaan, poso po iku Ustaz? Kok disuruh memperbanyak itu apa? Boleh ndak Ustaz puasa di bulan Sa'ban nanti tiap hari puasa? Tiap hari puasa. Maka yang pernah saya dapatkan keterangan dari guru-guru kita, salah satunya adalah yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Firanda hafizahullah ta'ala, bisa dilihat di YouTube dan seterusnya. Boleh, nggak apa-apa. Jadi tidak mesti Senin Kamis, tidak mesti puasa Daud, sehari puasa sehari tidak, sehari enggak, tiap hari puasa. Yang penting ono syaratnya, ada syaratnya. Jangan berpuasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Jangan. Kecuali puasa yang dimana dia sudah terbiasa. Contoh. Ramadan, misal loh ini misal. Ramadan jatuh hari Jumat misalnya nih. Ramadan jatuh hari Jumat. Dan Anda punya kebiasaan Senin Kamis. Senin puasa, Kamis puasa, Jumatnya nyambung Ramadan. Nggak apa-apa. Karena Anda sudah terbiasa Senin Kamis. Ya, Anda terbiasa puasa Daud, sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak. Contoh. Ramadan jatuh hari Rebu. Anda hari Senin puasa, ternyata Selasanya tidak, atau misalnya Ramadan jatuhnya hari Kamis. Senin puasa, Selasa tidak, Rebu puasa Daud, Kamisnya nyambung Ramadan. Boleh, nggak apa-apa. Karena sudah terbiasa. Faham sampai di sini Bapak Ibu ya? Tapi kalau Anda tidak pernah merutinkan puasa, nggak pernah biasa puasa, maka jangan berpuasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Kalau tak lihat di kalender, tanggal 28 Februari itu terawih pertama. Jadi 1 Maret itu 1 Ramadan. 1 Maret 1 Ramadan. Sahur kita pertama 1 Maret kalau lihat kalender. Tapi tentunya kita semua menunggu ketetapan ulil amri, keputusan sidang isbat ulil amri kita. Ini kalau lihat kalender saja. Maka dalam hal ini nanti tanggal 28 Februari jangan puasa sunnah. Nanti tanggal 27 jangan. Ya, 1 Maret itu hari apa ya? 1 Maret itu Sabtu kalau nggak salah. Maret itu hari apa? Ini sudah ketemu. Sabtu. Berarti nanti Bapak Ibu sekalian kalau biasa puasa Daud ini, Senin puasa, Selasa tidak, Rebu puasa, Kamis tidak, Jumat puasa, Sabtunya nyambung Ramadan. Nggak apa-apa. Karena Anda sudah terbiasa puasa Daud. Ini yang nggak boleh ujuk-ujuk. Apa ujuk-ujuk itu ya? Mak bedunduk itu loh. Nah, ya. Langsung atau punya kekhawatiran. Saya khawatir ini nanti pas Muhammadiyah salah netapkan, pemerintah salah, NU salah netapkan. Daripada nanti saya punya utang di akhirat, wis tak awali puasa dulu. Jangan, nggak boleh. Itu namanya puasa hari syak, puasa hari yang meragukan.
maka hindari 1-2 hari sebelum Ramadan, hindari. Berarti intinya boleh tiap hari puasa Sa'ban, nggak apa-apa. Ustadz saya tidak kuat tiap hari Ustadz, saya kuatnya puasa Daud, selang-seling, boleh. Ustadz saya tidak kuat karena saya pekerja berat, saya mampunya Ustadz Senin Kamis, nggak apa-apa, silakan. Intinya Sya'ban perbanyak puasa. Lah kalau tiap hari itu puasa apa Ustadz? Yang saya dengarkan keterangan dari Ustadz Anda hafizahullah ta'ala, namanya puasa sunnah mutlak. Puasa sunnah mutlak. Bisa difahami sampai di sini? Sekarang yang nomor 2 sebelum Ramadan. Jadi yang nomor 1 memperbanyak puasa sunnah. Yang nomor 2, yang nomor 2 amalannya adalah, nah ini, mengharap ampunan dan taubat. Mengharap ampunan dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban. Ya. Loh Ustadz kok pakai khususnya malam nisfu Sya'ban? Dalilnya. Saya bacakan dalilnya ya. Memperbanyak istighfar dan taubat, ampunan dan taubat kepada Allah, tanda kutip garis bawahi, terutama malam nisfu Sya'ban. Kapan Ustadz malam nisfu Sya'ban? Ini kalau tak lihat di kalender Hijriah, 15 Sya'ban, kan nisfu itu pertengahan, Sya'ban itu bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban pertengahan Sya'ban. Lah itu di tengah-tengahnya 15 Sya'ban itu 14 Februari. Kok barengan ambil Valentine loh Ustaz? Oh ini acara orang kafir. Ini acaranya orang kafir. Ini bukan memperingati Valentine, nggak ada. Ini haram tasyabbuh dengan orang kafir. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi 14 Februari itu nisfu Sya'ban. Lah malamnya ini. Kenapa Ustadz kok kita memperbanyak ampunan? Nih dalilnya tak bacakan. Dalilnya disebutkan dalam riwayat At-Tabrani dan Ibnu Hibban. Dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib nomornya 1026. Saya bacakan. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, dengarkan baik-baik sabdanya Nabi, yattali'ullahu ila jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Luar biasa ini dalilnya. Apa kata Nabi? Allah menampakkan diri kepada seluruh makhluk hamba-hambanya pada malam nisfu Sya'ban. Allah menampakkan diri meskipun kita tidak melihat. Ini karena berita gaib. Terus yang terjadi, lain ini intinya di sini. Fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin au musyahinin. Artinya, maka Allah ampuni semua dosa hamba-hambanya kecuali 2 orang yang saat malam nisfu Sya'ban gak dapat ampunan. 2 orang tidak diampuni oleh Allah. 2 orang. Yang pertama kata Nabi li musyrikin, yang kedua au musyahinin. Yang pertama adalah pelaku musyrik, syirik, orang yang bergelimang dengan perbuatan syirik, menyekutukan Allah, nggak dapat. Yang kedua au musyahinin, orang yang menyimpan dendam dengan saudaranya, bermusuhan, orang yang tidak bertegur sapa dengan orang lain, antar tetangga nggak saling sapa. Ini malam nisfu Sya'ban nggak dapat, Allah tidak berikan ampunan. Makanya mumpung belum masuk ini, ayolah sudah jangan bikin masalah lah dengan orang ya. Kalau kita pernah ngambil balangnya orang, kembalikan sudah. Kalau kita pernah mencaci maki orang, minta maaf.
minta maaf. Meskipun kita tidak sebutkan kesalahan yang kita lakukan, Anda cukup katakan saya minta maaf. Mungkin dalam berteman, mungkin dalam berkata ada hal-hal yang tidak berkenan, saya mohon dimaafkan. Terus Anda minta ampun dan jangan diulangi lagi. Karena apa? Karena ini bahayanya malam ini malam ampunan. Ustadz, yang kita lakukan di malam itu apa? Cukup istighfar aja, banyak taubat kepada Allah, minta ampun. Adapun, nah ini minta maaf, horornya di sini nih, horornya di sini, ini horornya, ya. Nggak diundang lagi nggak apa-apa kok saya di Darussalam, ya. Adapun jika ada sebagian kaum muslimin yang melakukan ritual-ritual ibadah tertentu, contohnya seperti membaca surat Yasin 3 kali, ya, yang diniatkan untuk kemantapan iman, rizki dan yang lainnya, maka ini tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Atau memperingati malam nisfu Sa'ban dengan menggelar pengajian akbar, ini juga tidak pernah diajarkan oleh Nabi, bahkan generasi terbaik setelah Nabi, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sehingga nggak perlu melakukan seperti ini. Tidak ada weret-weret tertentu, tidak ada bacaan-bacaan surat tertentu, tidak ada. Tidak ada doa nisfu Sa'ban, nggak ada, nggak ada. Nabi nggak pernah ajarkan. Lah terus kita ngapain? Istighfar aja. Astagfirullah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa. Astagfirullah wa atubu ilaih. Zikir pagi petang. Astagfirullah wa atubu ilaih 100 kali. Atau mungkin Anda membaca Rabbi firli, Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma gfirli wa tub alayya, ya Allah ampuni aku, terima taubatku. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau maha penerima taubat dan maha penyayang. Terus dibaca. Itu. Jadi tidak ada wirid tertentu, tidak ada zikir tertentu, tidak ada doa nisfu Sa'ban, tidak ada bacaan surat Yasin atau apapun. Nabi nggak pernah ajarkan. Ya, karena ini tidak berdasarkan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tidak ada puasa nisfu Sa'ban, nggak ada. Yang ada itu puasa sunnah di bulan Sa'ban. Yang tidak ada puasa nisfu Sya'ban, nggak ada. Bahkan disebutkan di dalam riwayat, orang itu kalau awal Sa'ban, maaf ini Bapak Ibu, ini saya kasih keterangan tambahan. Awal Sa'ban sampai pertengahan Sa'ban itu dia tidak puasa, dia nggak puasa. Terus tiba-tiba dia punya keinginan tengah-tengah Sa'ban ingin puasa, maka ini makruh hukumnya, dihukumi makruh, dibenci, jangan. Ya, maka kalau mau puasa ya awal, kecuali kalau dia terkena udzur. Awal Sa'ban dia sakit, baru sembuhnya itu pertengahan Sa'ban, lalu dia pengen puasa sunnah, nggak apa-apa. Tapi kalau dia tidak terkena udzur, hindari. Karena kata para alim ulama, hukumnya makruh. Wallahu a'lam wa bishawab. Oleh karena itu kembali ke materi kita. Jadi itu amalan yang nomor 2, memperbanyak ampunan dan taubat kepada Allah. Khususnya apa tadi Bapak Ibu? Khususnya pada waktu apa? Malam nisfu Sya'ban. Baik. Ya tinggal nanti dilihat kalendernya ya, kapan malam nisfu Sya'ban. Dan tidak ada ritual-ritual bacaan-bacaan tertentu. Sekali lagi saya katakan, tidak ada. Cukup istighfar, minta ampun aja. Baik, nomor 3 sekarang. Yang nomor 3, amalan sebelum memasuki Ramadan. Sikap mukmin sebelum Ramadan. Yang ketiga adalah mempersiapkan ilmu dan pemahaman fikih tentang hukum-hukum yang terkait dengan bulan Ramadan. Oh jelas, sebelum masuk Ramadan dipersiapkan ilmu, terutama hukum-hukum fikih yang berkaitan erat dengan bulan Ramadan. Mana dalilnya? Dalilnya disebutkan di dalam hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Bazzar dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, nomornya 68 dari sahabat Hudzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu an. Dia berkata,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadlul ilmi khairun min fadlil ibad. Lihat kata Nabi, keutamaan orang yang berilmu itu lebih baik daripada keutamaan orang yang beribadah, ahli ibadah. Orang yang berilmu lebih utama daripada ahli ibadah. Bapak Ibu mohon maaf, kata para alim ulama, orang kalau melakukan amal ibadah tanpa ilmu, maka jangan harap ibadahnya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya betul kata Nabi dalam hadis riwayat Muslim. Apa kata Nabi? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Muncul pertanyaan, bukankah jalan menuju surga itu banyak? Sholat, jalan menuju surga. Bakti sama orang tua, jalan menuju surga. Zakat, haji, itu jalan menuju surga. Lalu kenapa kok disebut ilmu? Kenapa kok bukan sholat? Nabi kan tidak bilang begini, man salaka tariqan yaltamisu fihi sholatan fihi zakatan. Enggak. Nabi hanya mengatakan fihi ilman, ilmu. Karena ternyata jawabannya kata para alim ulama, semua ibadah jika tidak ditopang dengan ilmu, maka ibadah itu akan rusak sebagaimana orang-orang Nasrani. Makanya panjenengan ketika sholat kan mesti baca Al-Fatihah. Di dalam surat Al-Fatihah itu kita berlindung kepada Allah dari dua golongan manusia. Ketika panjenengan tunjukkan kepada kami ya Allah jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalan yang bagaimana? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat ya Allah. Siapa ini? Para sahabat. Mereka ini maksudnya jalannya Nabi dan para sahabat. Lah yang terakhir ini yang penting, ghairil maghdubi al-maghdub, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang al-maghdub dan juga bukan jalannya orang-orang ad-dhallin. Siapa al-maghdub? Yang dimurkai. Siapa ad-dhallin? Yang tersesat. Siapa mereka? Coba dibuka tafsir Ibnu Katsir. Yang dimaksud al-maghdub yang dimurkai Yahudi. Yang dimaksud ad-dhallin yang tersesat Nasrani. Kenapa Yahudi dimurkai? Karena mereka punya ilmu tapi tidak diamalkan. Yahudi, mereka punya ilmu tapi tidak diamalkan. Sedangkan Nasrani kebalikannya, mereka beribadah, beramal, gak pakai ilmu. Lah itu makanya orang beribadah harus ditopang dengan ilmu. Orang sholat harus tahu ilmunya. Orang menunaikan zakat harus tahu ilmunya. Orang puasa termasuk yang akan kita jalani nanti bulan depan, yaitu terutama di bulan Maret, itu puasa Ramadan, harus tahu ilmunya. Haji, wong Nabi saja mengatakan khudhu anni manasikakum, ambillah manasik hajiku oleh kalian. Makanya orang kalau mau berangkat haji kan dibekali manasik haji, dikasih bekal ilmu, bagaimana tawaf yang baik, bagaimana sa'i yang baik, bagaimana lempar jumroh yang baik. Harus punya ilmu, termasuk puasa. Makanya Bapak Ibu mulai sekarang tolong mengoleksi buku-buku seputar Ramadan. Rukunnya puasa itu apa? Syarat sahnya puasa itu apa? Pembatal-pembatal itu apa? Apalagi sekarang zaman kita kan modern. Ada pembatal-pembatal puasa yang kaitannya di zaman kita. Contoh, bagaimana hukumnya orang puasa memakai alat semacam bronchodilator yang disemprotkan ke mulut bagi orang yang kena penyakit asma. Nah, itu disemprotkan. Ini batal atau tidak? Di zaman Nabi tidak ada yang kayak gini.
Bagaimana hukumnya orang puasa diinjeksi, suntik? Bagaimana hukumnya orang puasa infus? Bagaimana hukumnya orang puasa donor darah? Bagaimana hukumnya orang puasa memakai obat tetes telinga karena telinganya sakit, sedangkan telinga, hidung, tenggorokan, THT ini satu saluran. Bagaimana hukumnya orang puasa yang dia dalam hal ini adalah opname diinfus, sedangkan cairan yang masuk itu murni obat, bukan vitamin, bukan zat makanan. Kan ada orang itu diinfus tapi perutnya kenyang karena yang dimasukkan itu zat makanan, cairannya. Lah ini tidak, murni obat untuk obati, bukan makanan yang masuk kita, cairan. Itu batal atau tidak? Ini di zaman Nabi yang kayak gini nggak ada, Bapak Ibu. Terus bagaimana hukumnya orang puasa yang berada di negeri, yang negeri itu mataharinya lebih banyak ketimbang malamnya, siangnya panjang. Siangnya panjang. Ada enggak kayak gini nih? 18 jam ada ya, 18 jam ada. Tapi kalau malamnya panjang enak ya, enak kayak tinggal di Eskimo, enak ini. Jadi nemunya matahari cuma sebentar, tahu-tahu sudah redup lagi, malam lagi. Ya apa ini Ustaz? Kayak gini nih. Lah ini kan enggak ada di zaman Nabi. Makanya butuh ilmu. Ya, harus mulai sekarang beli buku. Memangnya buku apa Ustadz yang harus saya miliki? Saya kasih referensi. Kalau sempat jalan-jalan ke daerah Surabaya Utara, daerah Ampel, Kahamas Mansur, ya, di sana gudangnya kitab, maka saya berikan 2 referensi. Silakan dimiliki. Kalau tidak mampu beli 2, 1 tok nggak apa-apa. Yang pertama, referensi pertama adalah tolong dibeli bukunya yang ditulis oleh Ustadz kita, yaitu oleh Ustadz Yusuf, Ustadz Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar As-Sidawi, hafizahullah ta'ala. Beliau punya buku bagus. Sayang tadi kitabnya tidak saya bawa, bukunya bagus, agak tebal dikit. Itu clear, lengkap dari awal sampai terkait yang modern-modern. Di zaman kita, di zaman Nabi nggak ada, itu tertulis semua. Nama bukunya, judul bukunya adalah Panduan Lengkap Puasa Ramadan. Oh itu, Panduan Lengkap Puasa Ramadan. Penerbitnya Pustaka Al-Furqon. Nah, karena memang beliau yaitu ada di Ma'had Al-Furqon Sedayung Gresik. Ya, sekarang beliau ada di mana sekarang beliau? Garut ya? Masih di Jawa Barat ya? Nah, di sana. Baik. Jadi silakan bisa dimiliki bukunya Panduan Lengkap Puasa Ramadan. Itu syaratnya puasa apa, rukunnya puasa, sahur yang baik bagaimana, berbuka puasa yang baik bagaimana, pembatal-pembatal puasa itu apa, ya, dan seterusnya. Nah, ya, baik. Kita lanjutkan. Bapak Ibu sekalian, jadi yang nomor 3 ini bekali dengan ilmu. Harus punya ilmu. Sebelum kita beribadah harus tahu ilmunya. Yang nomor 4 kan ada 5 sebelum Ramadan. Yang nomor 4, yang keempat adalah seorang muslim harus bergembira menyambut Ramadan. Tanamkan dalam hati senang ketemu Ramadan. Senang, bergembira datang Ramadan, menyambut Ramadan, senang. Ya, makanya ada sebagian teman-teman kita, saudara-saudara kita, itu kalau mau masuk Ramadan, Masya Allah, ya, itu rumahnya dicat, ya. Terus kemudian setelah itu dia siapkan menu untuk buka puasa. Nah, untuk sahur, untuk untuk berbuka, Nabi kan beda kurmanya. Nabi kalau sahur itu kurmanya kurma kering, Bapak Ibu. Tamer, kurma kering ketika Nabi sahur. Ketika berbuka, Nabi itu pakai kurma basah, rutop. Ya, dan tidak ada dalilnya. Berbuka itu harus yang manis-manis, nggak ada. Ini dalilnya palsu ini, nggak ada. Ya, makan kurma harus 3 butir, nggak ada. Iya, kan ada beredar di masyarakat. Berbukalah dengan yang manis-manis, nggak ada. Nabi tidak pernah mengajarkan.
Yang ada itu berbuka dengan kurma. Kurmanya kurma basah. Loh, kurma basah ini contohnya apa? Rutop. Ya mahal Ustadz. Iya, memang. Dan itu letaknya ditaruh di freezer. Itu ya, kurma rutop ini. Nah, itu berbukanya Nabi rutop. Sahurnya kurma kering. Ya, tamer. Cirinya kurma kering gimana? Kurma kering itu kalau kita buka, maka kita sudah kelihatan seratnya. Bahkan kalau kita goyang-goyang gini, kedengaran isinya. Kletek-kletek kedengaran. Itu kurma kering. Itu yang Nabi makan ketika sahur, ketika berbuka rutop. Nah, bukan juwet, bukan. Ya. Ini mentang-mentang gak dapat al-ajwa diganti al-juwet. Nah, ini ya. Saya ndak punya ajwa Ustaz, yang ada itu al-juwet. Nah, sing penting kan podo ireng Ustaz. Nah, ini repot ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, nah, tanamkan gembira, senang. Contohnya kayak apa? Boleh Bapak Ibu, diperbolehkan. Dan ini merupakan perbuatan salafus soleh. Setiap ketemu dengan teman kita, saudara kita, ucapkan kalimat syahrul mubarak. Syahrul mubarak, bulan berkah hadir. Bulan berkah. Senang. Tanamkan. Sebab ada orang itu kalau mau masuk Ramadan bawaannya sumpah. Aduh, Ramadan mana, sahur mana, terawih mana, nelak mana. Ini mestinya tanamkan senang. Dalilnya di mana? Nih saya bacakan dalilnya. Perkataan Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Beliau berkata di dalam kitab Lataiful Ma'arif halaman 232. Apa kata Ibnu Rajab rahimahullah? Qala ba'dus salaf kanu yad'una Allah sittata asyhurin an yuballighahum syahra Ramadan. Masya Allah. Kata beliau, sebagian para salaf, yaitu orang-orang saleh terdahulu, mereka berdoa kepada Allah 6 bulan agar dipertemukan lagi dengan Ramadan. 6 bulan supaya dipertemukan dengan Ramadan. Berarti kalau berdoanya 6 bulan sebelum Ramadan, itu mulai kapan Ustadz doanya? Ya dihitung mundur aja. Sebelum Ramadan, Sa'ban, mundur ya, mundur ini mundur. Sebelum Sa'ban, Rajab. Sebelum Rajab, Jumatisani. Sebelum Jumatisani, Jumatil Ula. Sebelum Jumatil Ula, Rabiul Akhir. Sebelum Rabiul Akhir, Rabiul Awal. Jadi mulai Rabiul Awal, ya Allahumma baligh, ya Allah, pertemukan aku dengan bulan Ramadan ya Allah. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Ya Allah, pertemukan aku dengan bulan Ramadan ya Allah. Selamatkan aku nanti di bulan Ramadan, serta terimalah amalan-amalan kami nanti di Ramadan. Itu mulai Rabiul Awal. Terus belum kelar ini perkataannya Ibnu Rajab rahimahullah. Summa yad'una Allah sittata asyhurin an yataqabbalahu minhum. Dan mereka para generasi salaf berdoa kepada Allah 6 bulan lagi setelah Ramadan. Loh, berdoa lagi setelah Ramadan. Berdoanya apa? Berdoa agar Ramadan itu pada saat Ramadan amalannya diterima oleh Allah. Jadi berarti 6 bulan setelah Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Ketemunya Rabiul Awal lagi. Jadi setelah Ramadan, Syawal, ya Allah terimalah Ramadan kami kemarin. Nanti masuk Zulqa'dah, terimalah Ramadan kami yang kemarin. Terimalah terawih kami, terimalah zakat fitrah kami. Terimalah. Itu 6 bulan. Sebelum 6 bulan minta dipertemukan. 6 bulan sesudah minta amalannya diterima. Begitu terus. Begitu seterusnya. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ini, mohon maaf. Ya, saya lanjutkan sedikit ya, karena waktu Isya sudah masuk. Sedikit aja. Disebutkan di dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Saya belum nyampe, sudah merinding ini. Disebutkan bahwasanya ada di zaman Nabi seorang sahabat Nabi, kalau nggak salah namanya Tolha, ya, radhiyallahu an. Itu bermimpi. Jadi dalam mimpinya, sebelum bermimpi, di zaman Nabi ini ada 2 orang, A dan B gitu aja. A dan B, anggap A sama B. Yang A ini mati ketika gugur ketika jihad, mati syahid. Sedangkan yang B matinya setahun setelah A.
Ternyata sahabat Nabi yang namanya Tolha, ya kalau nggak salah namanya Tolha, itu mimpi. Dalam mimpinya si A ini berada di surga, si B juga di surga. Cuman bedanya si A ini di surga yang terendah, si B ini dia masuk surga lebih dahulu dan yang paling tinggi derajatnya, paling tinggi. Lalu kemudian setelah itu ditanyakan kepada Nabi, Nabi masih hidup ini, Nabi masih hidup. Wahai Rasulullah, dua orang itu wahai Rasulullah, yang pertama mati duluan, yang kedua mati setahun setelah dari yang A. Itu dalam mimpiku si B itu kedudukannya lebih tinggi ketimbang si A, padahal dia mati syahid. Apa kata Nabi? Mengapa kalian kok bingung? Bukankah si B itu meninggal, dia menjumpai Ramadan? Benar wahai Rasulullah. Bukankah si B itu dia sholat tarawih di bulan Ramadan? Benar wahai Rasulullah. Bukankah si B itu dia menghabiskan malamnya untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Benar wahai Rasulullah. Itulah yang menyebabkan si B derajatnya lebih tinggi ketimbang si A. Kenapa? Karena si B ketemu Ramadan, si A nggak ketemu Ramadan. Makanya berbahagialah orang yang sempat ketemu dengan Ramadan. Maka tanamkan kegembiraan, ucapkan kepada saudara kita dengan ucapan Syahrul Mubarak, selamat kita akan masuk bulan Ramadan, Syahrul Mubarak, dan seterusnya. Senang Ramadan mau datang ini senang. Ucapannya gimana? Ayo tirukan saya semua doanya. Doa supaya kita dipertemukan Ramadan, ya. Ini diperbanyak mulai sekarang, sebenarnya mulai jauh-jauh hari ini. Tirukan saya, Allahumma salimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu. Baik, kita ulang agak panjang dikit. Wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Itu tulisannya gimana? Nah gini aja, Bapak Ibu yang nyimpan HP saya, yang menyimpan nomor HP saya, nanti Bapak Ibu akan lihat di profilnya itu ya. Lah itu profil HP saya, itu Anda pencet aja, lah itu ada itu. Sengaja saya cantumkan di situ jauh-jauh hari, ya, supaya kita terbiasa membaca doa ini, supaya kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Ya, ada yang nyimpan HP saya kan? Tulis 081. Oh, ini obral nomor ini, ya. Ya silakan, ya, tapi jangan WA yang aneh-aneh, jangan, ya, jangan. Kadang-kadang kasih nomor begini ini munculnya aneh-aneh. Ustadz saya seorang janda. Ya, gitu. Masalahnya umurnya 60 tahun, Mbak. Masalahnya 60 tahun. 081 236 081 236, duanya 3 kali, satunya 3 kali. Nah, itu sudah. Silakan nanti Anda catat, Anda masukkan, Anda simpan, nanti Anda lihat. Nah, di situ nanti dihafalkan doanya di profil saya itu. Baik, kita dengarkan kumandang adzan Isya terlebih dahulu. Setelah itu kita lanjutkan satu yang masih tersisa. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah.
hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dia itu kan. Allahumma Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan satu yang masih tersisa, sikap mukmin sebelum Ramadan. Yang kelima adalah persiapan perencanaan target. Ini penting Bapak Ibu. Persiapan perencanaan target. Memang Bapak Ibu ini sifatnya teknis. Ya, tapi penting. Kenapa? Karena kalau kita gagal menyiapkan dan merencanakan, sama dengan menyiapkan dan merencanakan untuk kegagalan. Makanya panjenengan sekarang sudah harus direncanakan targetnya. Misalnya nih, tak kasih contoh. Ini hanya sharing aja ya, berbagi saja. Misalnya Ramadan tahun ini, target Ramadan tahun ini, 1, ya, memberi buka puasa ke Masjid Darussalam setiap hari 3 bungkus atau 5 bungkus nasi. Gak usah banyak-banyak, tapi yang penting rutin terus. Karena ngasih makan orang berpuasa, kata Nabi, itu pahalanya seperti pahala orang yang berpuasa. Lah kalau ada ngirim air mineral sak dus, isinya yang cup 40 lebih ya, 48. Itu kalau 48 orang menerima air itu, Anda mendapatkan 48 orang yang berpuasa. Maka jangan remehkan yang seperti ini. Ya, setiap hari. Yang kedua, sholat taraweh tanggal sekian sampai sekian di Masjid Darussalam, tanggal sekian sampai sekian di masjid mana, terusnya. Misalnya, terus ikut kajian subuh di masjid mana, terus kemudian zakat fitrah, lalu baca Quran target one day one juz, 1 hari 1 juz. Caranya dirinci, setiap selesai sholat subuh 2 lembar, karena 1 juz itu 10 lembar, 1 juz itu 10 halaman, 10 lembar, 10 lembar maksud saya ya, 10 lembar. Jadi cara ngitungnya 1, 2 lembar, 3, 4, itu lembar ke-10 itu 1 juz ya. Setelah subuh 2 lembar, setelah zuhur 2 lembar, setelah asar 2 lembar, setelah maghrib 2 lembar, setelah isya 2 lembar. Maka 1 hari 1 juz. Ya, kalau pengen ditingkatkan silakan, boleh ditambah lagi. Jadi mulai sekarang sudah ditarget, direncanakan. Saya nanti iktikaf ngebleng, mungkin tidak bisa 10 hari, mungkin 3 hari di masjid mana. Sudah direncanakan mulai sekarang. Sebab kalau tidak direncanakan, jangan harap Ramadannya sukses. Jangan. Karena gagal merencanakan target. Nah, seperti itu. Makanya Bapak Ibu sekalian, dalam hal ini persiapan perencanaan target ini sangatlah penting. Ya, harus matang. Karena sangat membantu memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan. Ya, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, demikian apa yang bisa kami sampaikan. Mungkin di antara panjenengan dalam hati bertanya, Ustadz, kita itu nanti memperbanyak puasa sunnah, bisa diberitahu ndak apa hikmahnya? Apa hikmahnya? Hikmahnya banyak Bapak Ibu. Sa'ban ini memperbanyak puasa, hikmahnya banyak. Saya sebutkan 2 saja ya, mudah-mudahan mewakili hikmahnya. Sa'ban memperbanyak puasa sunnah. Apa hikmahnya? Yang pertama adalah melatih diri kita supaya ketemu Ramadan ndak kaget. Supaya nggak kaget. Karena kalau tidak dilatih, begitu masuk Ramadan mahnya kambuh. Ya, karena tidak dilatih. Ini hikmahnya. Yang kedua, Anda panjenengan kalau sebelum Ramadan nanti Sa'ban memperbanyak puasa, maka panjenengan mirip persis melakukan sholat sunnah
qobliyah dan ba'diyah. Contoh zuhur itu ada qobliyah, ada ba'diyah. Ramadan juga begitu, ada qobliyah. Apa qobliyah Ramadan? Puasa sunnah di bulan Sa'ban. Apa ba'diyahnya Ramadan? 6 hari di bulan Syawal. Qobliyah, ba'diyah, sempurna Ramadannya. Oh itu, makanya perbanyak puasa sunnah. Dan biasanya kalau memperbanyak puasa sunnah beda dengan Ramadan. Ramadan kan wajib. Anda lihat kalau Ramadan itu yang namanya buka puasa, meja itu lengkap. Mulai es cendol, es teler, lengkap. Dia buka puasa. Tapi kalau puasa sunnah cuman seteguk air, sebutir 2 butir kurma, langsung sholat maghrib seperti biasa. Bahkan mungkin kita tidak diladeni, atau mungkin kita tidak seperti di bulan Ramadan, ya. Oleh karena itu maka biasakan belajar ikhlasnya itu di bulan Sa'ban ini, belajar ikhlasnya. Ya, tunjukkan kalau kita puasa sunnah di bulan Sa'ban itu seger buger, tunjukkan. Jangan nanti puasa sunnah di bulan Sa'ban lemas, ya. Ketika ditanya, kamu kok lemes? Ya, kamu kok lemes? Saya sebenarnya tidak pengen ria. Cuman saya lagi puasa ini. Ya bodoh aja. Karena Anda menyebut amalan Anda. Gitu loh. Makanya belajar ikhlasnya itu di bulan Sa'ban. Puasa. Orang lain nggak tahu. Kalau Ramadan semuanya tahu. Mau melok buka semua. Sahur, berbuka. Tapi di bulan Sa'ban kita nggak tahu dia puasa atau tidak. Maka belajarnya di Sa'ban ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, kemudahan kepada kita untuk mengoptimalkan ibadah di bulan Sa'ban, terutama di bulan Ramadan. Semoga Ramadan tahun ini bukanlah Ramadan terakhir bagi kita. Semoga Allah pertemukan kita dengan Ramadan di tahun ini dalam keadaan sehat walafiat, dan dalam keadaan diberikan kekuatan untuk mengoptimalkan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kami tutup insya Allah bulan depan Februari kita masih ketemu lagi satu pertemuan sebelum Ramadan. Saya akan menyampaikan sikap mukmin ketika Ramadan. Lah kita harus ngapain saja di bulan Ramadan? Amalannya apa saja yang kita lakukan di bulan Ramadan? Nantikan kajian itu pada bulan depan insya Allah. Kita tutup wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.